Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku calon siswa kelas 7 SMPN 2 Malirejo? Perkenalkan, nama Ibu Wulan Chaturohmi SPDI yang di sini akan menjelaskan tentang tata tertib di SMPN 2 Malirejo. Tata tertib di SMPN 2 Malirejo ada beberapa yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama adalah tata tertib tentang masuk sekolah. Ini berlaku apabila nanti pandemi selesai dan kita dapat belajar secara tatap muka kembali ya. Yang pertama, siswa hadir di sekolah 15 menit sebelum bel jam pertama dimulai, yaitu jam 7 WIB. Berarti jam 6.45 kalian sudah harus ada di sekolahan ya. Yang kedua, siswa yang datang terlambat wajib melapor kepada guru piket. Yang ketiga, siswa yang tidak masuk sekolah karena sesuatu hal wajib memberikan surat keterangan tertulis yang ditandatangani oleh orang tua kalian atau wali. Baik, yang keempat, siswa yang mendapat giliran piket kebersihan kelas sudah melaksanakan tugas 30 menit sebelum bel jam pertama dibunyikan. Jadi setengah 7 harus sudah rapi, sudah bersih, sudah siap untuk digunakan sebagai belajar ya, sudah kondusif. Itu adalah tata tertib tentang masuk sekolah. Baik, selanjutnya adalah tentang kewajiban siswa. Ada 5 poin yang perlu kalian perhatikan ya anak-anak. Yang pertama adalah 1. Siswa wajib patuh dan taat kepada guru dan karyawan sekolah. Yang kedua, siswa ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya 7K. Apa saja itu 7K? 7K itu adalah 1. Ketertiban, keindahan, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, dan kedisiplinan. Ya, contohnya apa itu ketertiban? Kalian tertib belajarnya, tertib mengumpulkan tugas. Yang kedua, apa itu keindahan? Di sekolah ada taman sekolah, jadi kalian wajib menjaga keindahannya, jangan merusak, seperti itu ya. Yang kedua, kebersihan, tentu saja ada kebersihan toilet, kebersihan kelas, yang dimana kalau sekolah ini sudah kalian siswa di sini, jadi kalian sudah punya hak, punya kewajiban yang sama untuk menjaga kebersihannya. Contohnya seperti itu ya. Untuk 7K ini sangat merupakan fondasi agar kegiatan belajar mengajar kita dapat berjalan lancar dan baik. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah memakai seragam sekolah yang ditentukan. Ada 4 seragam sekolahnya nanti. Ada seragam OSIS, seragam identitas, seragam pramuka, dan juga seragam batik ya. Seragamnya nanti kalau memakai yang rapi, baju dimasukkan untuk anak putra dan anak putri itu pun juga yang rapi ya. Sepatu, nanti sepatu wajib harus memakai kaos kaki ya anak-anak, agar sepatunya tidak cepat rusak, cepat berbau ya, seperti itu. Oke, seragam sudah jelas. Selanjutnya adalah tentang nomor 4, siswa mengikuti kegiatan sekolah secara sungguh-sungguh, baik itu kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, siswa menjaga dan memelihara sarana dan prasarana sekolah. Nanti di sekolah ada lab IPA, ada lab bahasa. Nanti kalau kalian sudah belajar di sekolah, kalian harus menjaganya, memeliharanya agar tidak cepat rusak dan kita belajarnya bisa maksimal dengan sarana dan prasarana yang sudah disediakan di sekolah kalian. Nah, untuk selanjutnya yang ini adalah yang kalian harus ingat-ingat ya anak-anak, adalah tentang larangan siswa. Apa aja itu larangan siswa? Ada 4 ya larangan siswa sesuai dengan tata tertib sekolah. Yang pertama, siswa meninggalkan sekolah tanpa izin dari sekolah. Yang kedua, siswa membawa peralatan selain peralatan sekolah. Yang ketiga, siswa melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Nah, ini juga berlaku di luar sekolah ya anak-anak. Apabila kalian sekolah daring, jadi selama kalian menjadi siswa di SMPN 2 Malirejo, kalian harus menaati ini dan mengingat-ingat tentang larangan ini. Yang keempat, siswa dilarang membawa minuman keras dan merokok. Oke. Apabila nanti kalian melakukan larangan ini, tentu saja ada sanksinya. Ya, Bu Wulan akan menjelaskan tentang hak siswa. Hak siswa adalah apa itu yang patut kalian dapatkan selama belajar di sekolah ini ya. Hak siswa itu ada 3. Yang pertama, siswa mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Yang kedua, siswa menggunakan sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk belajar. Yang ketiga, siswa mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama. Itu adalah 3 hak siswa yang wajib kalian dapatkan dari sekolah ini ya.
Nah, tadi yang Bulan jelaskan itu adalah tata tertib di sekolah apabila sekolah sudah masuk ya sekolah tatap muka nanti. Nah, sekarang karena kondisi kita lagi pandemi seperti ini, kita punya peraturan baru anak-anak, yaitu tentang tata tertib belajar online. Jadi ada juga tata tertibnya ketika kita belajar online ya. Nanti ketika kita selama belajarnya masih online akan menggunakan media WhatsApp dan juga Google Classroom ya. Nanti ada WhatsApp, nanti kalian banyak dari kalian sudah paham. Yang Google Classroom nanti kalian bisa download di Play Store. Oke. Nah, tata tertibnya bagaimana? Nah, untuk menamai akun WhatsApp dan akun Google Classroom wajib hukumnya menggunakan nama lengkap kalian, bukan nama samaran, nama Korea atau nama idola kalian. Jangan ya, nama lengkap kalian. Yang kedua, menggunakan foto profil dengan gambar diri kalian yang jelas. Jadi karena kita belum bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, nanti Bapak Ibu Guru bisa lihat fotonya. Oh, namanya Mbak ini, namanya fotonya seperti ini. Mas ini fotonya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah apabila kalian chat dengan Bapak Ibu Guru itu ada juga peraturannya ya. Tidak asal PPPP gitu, enggak, ada peraturannya. Yang pertama apa? Menuliskan salam ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Bu, seperti itu ditulis ini ya. Yang kedua, memperkenalkan diri, misalkan nama saya Wulan dari kelas 7A, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia atau Jawa Kromo, kita kan orang Jawa jadi harus paham bahasa Jawa Kromo untuk yang orang lebih tua, untuk orang tua, untuk Bapak Ibu Guru, seperti itu. Atau enggak yang menggunakan bahasa Indonesia saja. Oke, yang keempat, menggunakan kata yang sopan. Jadi tidak bisa itu kata-kata yang biasa kalian pakai buat teman kalian chat juga ke Bapak Ibu Guru ya. Jadi meskipun kita belajarnya lewat chat, kita tetap harus sesuai dengan tata tertib, harus sopan ya, tidak celometan seperti itu. Oke, yang keempat, mengupload hal-hal yang baik di sosial media. Ini tidak hanya di WhatsApp ya anak-anak, di Instagram, di Facebook, atau di mana saja. Apabila kalian ketahuan mengupload hal-hal atau mengomen komentar atau caption yang nadanya tidak baik, kasar, atau mengolok-olok temannya, menjatuhkan orang lain, itu nanti akan kena sanksi dari sekolahan ya. Jadi kita harus bijak, meskipun kita belajar sosial media harus baik dan harus sopan, seperti itu. Itu adalah tata tertib tentang belajar online. Nah, anak-anakku, selanjutnya akan Bulan jelaskan tentang sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu adalah apabila kalian melanggar tata tertib yang sudah Bulan jelaskan tadi ya. Apabila kalian melanggar, nanti akan ada sanksi dari sekolahannya, tentu saja ya. Sanksinya ada 4 sanksi dari sekolah itu. Yang pertama, sanksi yang ringan itu adalah teguran secara lisan langsung, menegur kalian langsung apabila kalian melakukan tata tertib. Yang melakukan teguran itu nanti guru, bisa wali kelas atau kepala sekolah ya. Yang sanksi yang kedua adalah sanksi tertulis bagi siswa yang melanggar tata tertib. Nanti akan ada pemanggilan orang tua yang datang ke sekolah. Oke, yang ketiga adalah sanksi scoring. Sanksi scoring itu adalah sanksi penghentian sementara bagi kalian yang melanggar tata tertib untuk tidak melakukan kegiatan belajar mengajar dulu di sekolah. Kalian diskor seperti itu. Yang selanjutnya, sanksi yang keempat yang paling berat adalah pemulangan siswa. Jadi apabila sanksi 1, 2, 3 sudah tidak bisa mengingatkan kalian agar tidak melanggar, maka dengan berarti sekolah harus melakukan sanksi yang keempat. Namun Bulan harap selama belajar di SMPN 2 Marito kalian jangan sampai terkena sanksi ya, karena Bulan yakin anak-anak kelas 7 ini nanti ada anak-anak yang hebat, anak yang tertib, dan anak-anak yang disiplin. Bulan sudah selesai menjelaskannya, semoga kalian paham, kalian cermati. Sekian dari Bulan, ada kurangnya Bulan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, tetap jaga prokes.